Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya? Jauh semangat. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan dipimpin berdoa. Coba Rendra, dipimpin berdoa. Ya baik anak-anak semua, sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Ya, posisinya siap. Ya. Hiduplah Indonesia Raya, untuk 2, 3. Indonesia airku, ya baik anak-anak semua, kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Silakan dipersiapkan bukunya, buku bahasa Indonesia dipersiapkan. Yang tidak membawa bisa bergabung dengan teman yang di sebelah. Ya, ada yang tidak membawa? Oke, boleh bergabung dengan teman sebelahnya. Coba kalian buka halaman, ya, halaman 10. Ya, coba dibuka halaman 10. Namun sebelum itu Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, memahami tujuan dan pesan yang ada dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua, memahami dan menulis cerita pengalaman pribadi. Itu adalah tujuan pembelajaran. Sekarang di halaman 10, di situ materinya adalah menulis pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu apa? Ya, cerita yang pernah dialami oleh seseorang, baik itu cerita yang menyenangkan maupun cerita yang menyedihkan. Ya, contoh cerita yang menyenangkan apa? Pengalaman kalian. Coba Rizky, yang pengalaman yang menyenangkan apa? Yang pernah kamu alami? Ayo, mesti banyak sekali cerita-cerita. Ya, cerita yang pernah kamu alami. Contohnya apa Rizky? Yang bikin kamu senang? Atau mungkin ada yang lain? Menemukan uang di mana? Di jalan. Itu cerita yang menyenangkan. Mungkin ya, mungkin kamu, wah, saya mendapatkan uang, saya senang. Misalkan seperti itu. Coba Nadia, contoh pengalaman yang menyenangkan apa? Berjalan-jalan di pantai, pergi ke pantai. Pantai mana? Menganti. Sudah pernah ke sana berarti ya? Itu adalah cerita yang menyenangkan karena kamu nanti di sana bersenang-senang, bermain air, kemudian ada ombak, ya tidak? Ya kan? Nah, tapi selain cerita yang menyenangkan, ada juga cerita yang menyedihkan. Contohnya apa? Kehilangan kucing, iya itu termasuk cerita yang menyedihkan. Kamu sayang sekali sama kucing, ya? Sayang sekali sama kucing. Merawat dari kecil sampai besar, sudah besar hilang. Sedih tidak? Sedih, ya? Itu adalah cerita yang menyedihkan. Ada lagi yang lain? Hidup? Apa? Kira-kira apa cerita yang menyedihkan?
yang bikin kamu mungkin pengen nangis? Apa? Terjatuh dari sepeda misalnya. Aku terjatuh dari sepeda, lututku terluka. Itu judulnya misalnya. Nah, kamu bercerita, ya, itu adalah cerita yang menyedihkan. Nah, di situ ada ciri-ciri menulis pengalaman pribadi. Yang pertama, biasanya ditulis dengan sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama misalnya apa? Aku, ya. Pasti yang menulis aku terjatuh dari sepeda. Berarti sudut pandang orang pertamanya adalah aku, ya. Saya, aku. Kemudian bawahnya kebenaran ada di pihak penulis. Pasti seorang penulis itu ada kebenarannya. Karena yang menulis pasti sesuai dengan kenyataan. Kemudian terkadang tidak menyertakan data akurat, tidak ada data akuratnya, kadang tidak ada, ya. Bukti-buktinya tidak ada. Terdapat data sederhana, biasanya hanya tentang tempatnya di mana, aku terjatuhnya di mana, ya, tempatnya. Satu pengalaman yang menyenangkan kayak tadi Nadia, tempatnya di Penganti. Waktunya kapan? Bisa pagi hari, sore hari, bahkan malam hari, atau mungkin siang hari, itu waktunya, ya. Kemudian suasananya menyenangkan, menyedihkan, atau seperti apa? Pada peristiwa yang sedang kamu alami. Kemudian biasanya melibatkan nama-nama pelaku. Misalnya di situ ada ayahku, bapakku, ibuku, bundaku, kakakku, adikku, temanku. Kemudian menyebutkan nama, misalnya temanku bernama Rifan, itu bisa, ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah menulis pengalaman. Yang pertama, menentukan tema. Kalian mencari dulu temanya apa. Setelah menentukan tema, kemudian menulis butir-butir pengalaman. Ditulis dulu. Misalnya kamu rencana ingin membuat 4 paragraf. Paragraf pertama, butir-butir pengalamannya apa saja. Paragraf kedua apa, dan seterusnya, ya. Setelah itu mengembangkan butir-butir pokok pengalaman. Dari butir-butir pokok pengalaman itu kamu kembangkan menjadi cerita. Misalnya paragraf pertama, aku pergi jam 5 pagi. Aku berangkat jam 5 pagi menuju Pantai Menganti. Misalnya, nah itu kan butirnya. Kemudian dikembangkan. Aku berangkat pukul 5 pagi menuju Menganti. Di sana, sebelum di sana, aku memakai mobil berwarna hitam. Aku berangkat bersama siapa? Nah, itu kan dikembangkan, ya. Itu yang dikembangkan. Kemudian ada menentukan judulnya juga. Jangan lupa ada judulnya. Misalnya kamu sudah bercerita kok nggak ada judulnya, nanti yang membaca bingung. Itu adalah tentang pengalaman pribadi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya nanti kalian juga ada tugas lagi di rumah, ya. Ada tugas di rumah, yaitu membuat pengalaman pribadi, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Kalian mau pilih yang mana? Ya, ditulis di buku bahasa Indonesia. Kemudian kapan dikumpulkannya? Dikumpulkannya pada pertemuan yang akan datang. Ya, berarti minggu depan harus sudah selesai. Paham? Ya, baik anak-anak semua. Mungkin pembelajaran pada pertemuan kali ini Pak Guru cukupkan sampai dengan hari ini. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tapi ingat, jangan lupa PR-nya tadi apa? Membuat pengalaman pribadi. Jangan lupa dikumpulkan pada pertemuan mata pelajaran bahasa Indonesia yang akan datang. Ya, silakan LKS-nya, bukunya disimpan, ya. Kemudian nanti Rendra menyiapkan berdoa untuk
masing-masing. Berdoa mulai.